Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Sambil menikmati hujan kali ini ya, masih hujan deras dan juga masih gerimis ini, kita melanjutkan berbagai hal dan berbagai fenomena yang hadir dan juga mendapat rating tertinggi yang dipertanyakan oleh rekan-rekan nanti sambil kita uji dan kita analisis yang lain ya, yaitu dalam berita terupdate kali ini saya ingin menyinggung dan persoalan yang lagi-lagi berkaitan dengan wacana amandemen kelima konstitusi ini terus bergulir. Ternyata ada apa dan kenapa itu, karena sebelum nanti kita kupas lebih lanjut dan pintu awalnya itu sebenarnya apa itu kan, kemarin juga banyak rekan-rekan dan berbagai pihak menanyakan seperti itu semua. Ini beritanya dari tribunnews.com ya. Istana tegaskan Jokowi tidak tolak wacana presiden 3 periode dan perpanjangan jabatan. Nah, itu basis beritanya ya, saya bacakan dan rekan-rekan bisa membaca lebih detail. Saya ingin menjawab dan menganalisis saja itu kan. Kalau berbicara konteks wacana amandemen konstitusi ini, mari kita sepintas flashback ya dan review persoalan sebenarnya wacana dan bergulirnya ini dalam hal kapan dan seperti apa. Kalau kita cermati adanya salah satu surveyor ya ataupun relawan, tepatnya Desember 2020, yang ingin mewacanakan Jokowi Prabowo maju sebagai capres dan cawapres untuk 2024 nanti. Artinya berhubung Presiden Jokowi sudah periode, harus ada celah dan pintu untuk jabatan presiden 3 periode. Nah, seiring waktu bergulirlah atas wacana salah satu surveyor itu. Kemudian tepatnya Maret, kalau saya cermati, Presiden mulai menanggapi Maret 2021 bahwa pada intinya Presiden menolak dan tidak ingin jabatan Presiden 3 periode. Kemudian bergulir lagi kalau kita cermati malam 17 Agustus ya, karena kan menjelang kemerdekaan RI itu kan parpol-parpol kumpul semua di sana. Ya, ada wacana kemudian obrolan bahwa ditekankan bahwa presiden menolak lagi dalam berbagai perbincangan. Kemudian ketua MPR sendiri, karena redaksional untuk amandemen kelima ini kan MPR kan, ketua MPR sendiri menyatakan tepatnya 5 September kemarin bahwa tidak ada pembahasan ataupun tidak ada hal yang dibicarakan berkaitan dengan 3 jabatan periode presiden ini. Masih dalam pengkajian Badan Pengkajian MPR ya. Ada hal yang lebih khusus dibicarakan, yaitu berkaitan dengan PPHN. Kemudian terakhir kalau kita cermati, lagi-lagi juru bicara presiden mewakili istana 12 September kemarin ditegaskan bahwa presiden memang menolak jabatan periode yang ketiga ini. Nah, itu secara kronologi ya, secara umum. Cuma kan yang jadi masalah yang namanya siklus politik, kalau kita runtut jejak rekam presiden sekarang dari wali kota, gubernur, itu kan dulu juga tidak ingin toh akhirnya mau juga itu kan. Nah, ini kan spekulasi publik pun juga banyak pihak kan banyak menanyakan. Nah, itu kan walaupun dalam ruang eksekutif, presiden, kemudian legislatif, MPR di sana ada 2 hal yang berbeda dan kewenangannya berbeda, itu sah-sah saja. Cuma kita patut kita kritisi itu kan, karena terus bergulir dan bola panas ini terus menjadi perdebatan di semua kalangan itu kan. Nah, kemudian kita berbicara hal lebih detail lagi, berbicara matematika konstitusi atau legalitasnya. Kalau kita berbicara matematika konstitusi, tentunya kita merujuk pada pasal 37 di sana berkaitan dengan kewenangan MPR. Di sana itu kan ada
5 ayat di sana itu kan. Nah, kalau matematika konstitusi tepatnya bahwa MPR ini kan merupakan gabungan dari DPR dan DPD. Nah, sekarang dari 9 parpol, sekarang 2 yang ada di pemerintah, yang di luar pemerintah, kemudian yang sisanya di dalam pemerintah. Nah, secara matematika konstitusi mari kita hitung. Kemudian anggota DPD ya, DPD ada 136. Kalau DPR kan 575. Nah, mari kita hitung secara sepintas saja. Nah, kalau parpol koalisi di luar pemerintah itu adalah Partai Demokrat dan PKS, saya dengan asumsi bahwa PAN sudah masuk ya, bahwa ada 2 parpol yang di luar pemerintah dan sisanya berada di koalisi pemerintah. Anggota DPR ada 575, berarti dikurangi anggota atau kursi dari di luar koalisi pemerintah. Partai Demokrat ada 54, PKS 50. Jadi 575 dikurangi kedua parpol tersebut ada 471. Nah, suara 471 ini di koalisi pemerintah plus, nah nanti anggota DPD kan ada 136, masing-masing 4 orang kan, dari masing-masing 34 provinsi, jumlahnya ada 136. Nah, kalau kelompok DPD ini kan suaranya adalah personal, tidak berupa fraksi ataupun kelompok-kelompok DPD gitu kan. Nah, ini yang membedakan nanti. Nah, pasti hitung-hitungan real dan nyata jelas bahwa koalisi pemerintah akan memenangkan kalau memang amandemen konstitusi ini deal dan direalisasikan. Nah, hal yang lebih lanjut ketika kita menghitung matematika konstitusi itu lebih detail lagi, redaksional untuk dan yang mempunyai kewenangan adalah MPR di sana, bahwa di pasal 37 tersebut ayat 1 tepatnya yang usul untuk amandemen itu adalah 1/3. Nah, usul saja 1/3 anggota DPR dan DPD, artinya anggota MPR tersebut. 1/3 anggota MPR itu usul. Kemudian dihadiri di pasal 37 ayat 3-nya dihadiri 2/3 anggota MPR. Nah, untuk sah dealnya, putusan untuk amandemen atau tidak harus 50% plus 1 anggota MPR. Nah, kalau kita berbicara konteks koalisi tersebut, tentunya lagi-lagi koalisi pemerintah tetap menang dan mayoritas ya kalau kita berbicara konteks matematika konstitusi tersebut. Nah, cuma kan kita tidak tahu nanti kalau perdebatan sampai pembahasan di sidang paripurna nanti pada saat pengesahan itu pasti akan seru di sana. Nah, sebenarnya setelah kita cermati dan analisis bersama, ya muncullah ternyata pasal 7 yang menjadi salah satu pintu atau celah berkaitan dengan jabatan presiden. Pasal 7 itu kan redaksional, memang tidak ada istilah 2 periode atau 3 periode, akan tapi memang presiden dan wakil presiden setelah menjabat cuma diberi batasan waktu 1 kali menjabat lagi dalam jabatan yang sama. Itu redaksionalnya, artinya cukup 2 periode itu kan. Lalu kalau sekedar flashback ya, bahwa pasal 7 tersebut lahirnya seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita flashback sejarah, dulu Presiden Soekarno juga sempat ditetapkan oleh MPR, karena kan dulu MPR masih lembaga tertinggi di negara kan, melalui TAP MPR nomor 3 tahun 63 bahwa Presiden Soekarno adalah presiden seumur hidup. Kemudian melalui TAP MPRS lagi nomor 18 tahun 66, akhirnya TAP MPR yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno seumur hidup dicabut. Nah, kemudian seiring waktu ya, reformasi dan sebagainya, amanah reformasi itu utamanya adalah pembatasan kekuasaan, pembatasan jabatan periode presiden. Keluarlah TAP MPR nomor 13 tahun 98 untuk membatasi dan dijadikan embrio atau original intent pasal 7 tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau kita
bicara konteks demokrasi dan ketatanegaraan sudah deal, sudah real di sana, tidak perlu dikotak-katik itu. Karena sekali lagi saya balik kepada hal pintu celah itu ternyata di PPHN, yaitu pokok-pokok haluan negara. Kalau dulu ada GBHN itu kan. Nah, sekarang memang lagi digodok oleh Badan Pengkajian MPR yang ingin menggolkan bahwa sebenarnya dogma PPHN ini akan dibentuk dalam produk hukum apa? Apakah amandemen kelima konstitusi artinya dimasukkan undang-undang dasar? Apakah tak MPR, undang-undang, PP atau apa? Ini yang menjadi kebingungan yang saya cermati dari anggota MPR dan wacana yang masih berkembang, ya. Kita tunggu bersama nanti. Nah, kalau dalam pandangan saya tentunya lebih real dan lebih nyata adalah berupa TAP MPR. Kenapa TAP MPR? TAP MPR itu dia juga mempunyai kekuatan hukum ya di jenjang hierarki peraturan perundang-undangan pun juga yang mencabut dan tidak nanti juga MPR, tidak perlu MK, MA dan sebagainya itu kan. Nah, kalau ini dijadikan alasan dan celah untuk amandemen bahwa PPHN ini akan dimasukkan di dalam undang-undang dasar, pertanyaannya adalah jaminannya apa? Garansinya apa ketika jabatan presiden 3 periode ini tidak dimasukkan? Tidak ada garansinya, tidak ada jaminannya. Dan kalau kita lihat berbagai parpol, baik dia secara kelembagaan atau personal, pernyataan masing-masing statement masih normatif semua saya cermati itu kan. Semua pihak masih saya cermati masih normatif juga, tidak mengiyakan dan juga masih bergulir itu. Karena ini kan menjadi keresahan publik, ternyata ada dua hal yang berbeda ya memang, yaitu amandemen kelima konstitusi dan redaksional pasal-pasal yang dimasukkan, termasuk memasukkan atau tidak presiden 3 periode ini. Cuma yang saya khawatirkan adalah, saya sudah banyak bahas ya kemarin, berkaitan dengan kalau PPHN ini dijadikan celah dan pintu utama, nanti akan masuk lagi pasal-pasal perubahan konstitusi, pasal 33, kemudian termasuk jabatan presiden. Ini adalah hal yang dikhawatirkan, saya katakan dalam berbagai tulisan dan juga media, untuk amandemen kelima konstitusi ini minimal di 2045. Kenapa saya menganalisis dan memberikan jeda waktu tersebut? Untuk rentang waktu sekarang potensi konflik horizontal, kemudian politiknya belum dinamis, masih terlalu banyak pertentangan. Kalau minimal 2045 silahkan ada amandemen itu karena. Kemudian kita berbicara lagi analisa berkaitan dengan kalau koalisi pemerintah nanti kerjasama dengan kelompok DPD, siapakah yang akan memenangkan? Kalau redaksional di pasal 37 konstitusi itu kan adalah anggota kan, bukan fraksi. Artinya kalau nanti sampai voting terbuka, saya yakin bahwa masing-masing personal anggota MPR, baik dari parpol yang di DPR dan anggota DPD, akan menyuarakan masing-masing dan bisa berubah peta koalisinya. Banyak juga kan dulu ketika era-era zaman Presiden SBY, ketika fraksinya adalah misalkan PKB, deal masalah kenaikan BBM atau tidak, ternyata anggotanya ketika voting beda lagi. Nah, ini masih cair dinamika politik itu. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik yang menjadi salah satu endingnya ya, dan pertanyaan rekan-rekan semua, misalkan amandemen kelima konstitusi ini misalkan berhasil dan memasukkan ruang ataupun celah jabatan presiden 3 periode masuk, yaitu perubahan pasal 7. Artinya kalau berhasil amandemen, berarti nanti ada dua spekulasi lagi. Spekulasinya apa? Apakah Presiden Jokowi cuma omongan saja, tidak maju, atau tetap maju kayak gitu kan? Nah, kemudian kalau tidak maju berarti di 2024 nanti akan ada figur-figur baru. Itu harapan saya pribadi dan juga teman-teman tentunya. Kalau maju berarti ini tantangan. Andaikan saja Presiden Jokowi nanti di 2024 maju. Artinya
terpilih atau tidak itu karena tunggu dulu kalau yakin untuk terpilih. Kalau dari surveyor bahwa wacana awal 3 periode ini adalah Jokowi bergabung dan berkoalisi dengan cawapresnya adalah Prabowo, apakah itu masih berlaku? Itu satu. Kemudian kedua, yang namanya koalisi kan juga cair juga kan. Kalau bahwa deal-dealan berkaitan dengan perjanjian batu tulis antara PDIP dan Gerindra memajukan Prabowo, kemudian di sisi lain PDIP ada figur Ganjar dan Puan yang juga didorong untuk presiden, ini konflik lagi itu karena itu sebagai bumbu-bumbu saja ya. Lanjut, apakah yakin ketika Presiden Jokowi nanti 3 periode lagi bisa berhasil menang itu kan? Konteks 2019-2024 itu penentu presiden kemenangannya bukan pada figurnya, ingat, bukan pada figurnya tetapi pada cawapresnya. Mungkin kalau 2014-2019 wajar ya, figur Jokowi adalah tokoh muda kemudian dikenal publik bisa menang, itu wajar. Tetapi dalam pandangan saya 2019 sampai 2024 andaikan bukan Kiai Ma'ruf, Presiden Jokowi tidak akan mungkin menang. Kenapa saya katakan seperti ini? Masih ingatkan dulu Prof. Mahfud yang sudah berada di tempat pengumuman ingin pendaftaran di KPU, selang 10 menit tiba-tiba diganti oleh Kiai Ma'ruf. Ya karena kalau bukan Kiai Ma'ruf, hampir suara Nahdien hampir puluhan ribu juta jelas tidak akan ke Jokowi, karena figur Kiai Ma'ruf ini kalau sudah instruksi dari komando pusat, seluruh yang ada di bawah grassroots, pondok-pondok pesantren semuanya pasti akan mengikuti. Beda kalau Prof. Mahfud mungkin memang NU ya, tapi beda. Apalagi kemudian Caimin, ketua PKB yang kemarin ingin masuk, beda lagi. Nah, beda juga misalkan komparasi 2009 sampai 2014. Presiden SBY saat itu sudah periode kedua ya. SBY digabungkan atau dikoalisikan cawapres siapapun pasti akan menang, karena figur SBY-nya tidak bergantung kepada cawapresnya. Nah, kalau figur Presiden Jokowi ini untuk periode selanjutnya penentunya adalah cawapres itu sendiri. Makanya saya juga ketika banyak teman-teman yang mempertanyakan, memangnya yakin Presiden Jokowi akan menang lagi misal ada 3 periode. Justru kalau wacana pembukaan wacana 3 periode goal, amandemen kelima, kemudian wacana 3 jabatan presiden masuk, tidak terpilih, malu ini pasti. Nah, ini juga harus hati-hati juga bahwa lingkaran istana, lingkaran presiden, para pembisik yang rasa-rasanya ingin menyesatkan ataupun ada hal lain, ini memang juga harus hati-hati juga itu karena ini menarik untuk diikuti bersama ya rekan-rekan. Nanti insya Allah di lain waktu nanti bisa kita sambung lagi persoalan wacana amandemen kelima konstitusi ini. Memang masih menarik, ada apa dan kenapa itu karena demikian ya. Insya Allah nanti bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.